Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Malam hari ini ya Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah doa penghiburan untuk keluarga Ibu Kasta ya Bapa. Di mana minggu yang lalu ya Tuhan, Engkau telah panggil kembali ke rumah Bapa suami yang tercinta. Tuhan, kami percaya malam hari ini ya Tuhan, Engkau datang, Engkau menghibur kepada Ibu Kasta dan kepada 3 anaknya juga keluarga besarnya. Malam hari ini kamu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu akan menguatkan kami sekalian, juga khususnya kepada keluarga Ibu Kasta. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti ya Tuhan, memahami ya Tuhan tentang kematian. Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, lebih khususnya kepada Ibu Kasta dan keluarganya, dan kepada ketiga anaknya, Devi, Abraham, dan Dewa. Ya, kami ikut berturut berduka cita bahwa almarhum Pak Selamat sudah mendahului kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, ya, keputusan Tuhan tidak bisa kita elak, dan kita harus percaya bahwa keputusan dari Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Kita semua percaya bahwa keluarga Ibu Kasta sangat mengasihi almarhum suaminya. Bahwa keluarga ini kehilangan ya teladan seorang ayah. Namun kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu ada, Yesus selalu ada. Malam hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan di ibadah doa penghiburan ini. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya baca ulang sekali lagi, berharga atau bernilai ya, di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca kalimat ini dengan bahasa yang lebih sederhana, saya bisa baca ayatnya ini menjadi berharga di mata Tuhan atau bernilai di mata Tuhan kematian Pak Selamat, sebab Pak Selamat adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Oleh itu, kalau kita memahami bahwa hidup manusia itu berharga dan kematiannya juga berharga di mata Tuhan. Hidup Pak Selamat berharga, bernilai di mata Tuhan, sebab Pak Selamat dia sudah ditebus ya oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, ya, dibeli oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, Alkitab katakan bahwa orang itu bernilai di hadapan Tuhan. Nilainya karena ada penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahkan nilainya itu tidak terhingga. Ya, nilainya itu juga tidak bisa diukur
ya dengan jumlah bilangan tidak bisa. Karena penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus ya umat manusia termasuk kepada Pak Selamat, nilainya itu tidak terhingga, tidak bisa diukur dengan jumlah angka. Itu saudara-saudaraku yang kasih, ya, ketika kita percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, dengan demikian saudaraku yang kasih, kita itu menjadi milik Tuhan dan kita sudah bernilai berharga di mata Tuhan. Oleh penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, maka semua orang yang percaya kepada Tuhan menjadi berharga. Amin. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kasih, ya karena Pak Selamat, ya saya kenal dia. Dia adalah jemaat yang keluarga ini, jemaat GKP Ilim yang masih di gereja lama, masih ada di Ciputat. Keluarga ini begitu setia mengiringi Tuhan. Keluarga ini begitu setia ikut Tuhan. Walaupun ya mereka tinggal pindah tempat yang jauh, tapi juga tetap datang beribadah kepada Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasih, jadi kematian itu bukanlah perpisahan untuk selama-lamanya. Kematian bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah satu jembatan, ya, untuk mau berpindah kepada satu kehidupan yang baru. Tubuh jasmani Pak Selamat memang sudah dimakamkan, ya, tetapi rohnya itu setelah ia meninggal di dalam Tuhan, ia itu berpindah. Hanya lewat kematian inilah, ya, roh ini berpindah kepada kehidupan yang kekal, yang bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kematian bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bukanlah suatu tragedi yang merugikan, bukan. Kalau kita mengerti bahwa kematian setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tadi sudah dikatakan berharga di mata Tuhan. Sebab itu lewat kematian ini berpindah dari kehidupan yang sementara ini, ya, kepada kehidupan yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya, di mana dia bersama dengan Allah Bapa di surga selama-lamanya. Semasa hidupnya Pak Selamat, tentu ia mengalami yang namanya sakit yang terakhir, ya, dia sakit, dirawat di rumah sakit. Tiap hari saya coba kontak, ya, Ibu Kasta, dan karena memang nggak bisa dibesuk, ya beritanya cukup bagus. Tapi hari terakhir saya cukup kaget ketika disampaikan oleh Pak Hendro kondisinya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih, ya, manusia itu ya begitu, seperti asap, ya, kehidupan kita, seperti bunga, sebentar mekar, sebentar dia sudah lahir. Seperti asap, sebentar kelihatan, sebentar tidak ada lagi. Itulah kehidupan kita di manusia. Namun saudaraku, kita tidak perlu berkecil hati selama kita miliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, bahwa kematian itu hanya perpisahan sementara. Amin. Kematian itu hanya adalah perpisahan sementara. Sebab pada prinsipnya semua orang akan mengalami kematian. Nah, nanti setelah semua mengalami kematian, maka akan dikumpulkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, ya, satu ayat yang sangat terkenal di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia artinya semua umat manusia, ya. Sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, 2000 tahun lalu datang ke dunia ini dan kemudian dikorbankan, ya, mati di atas kayu salib. Agar supaya apa? Agar supaya setiap orang yang percaya, ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan, ya, tidak binasa, tetapi melain beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara punya kasih, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang sudah ambil keputusan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, Alkitab katakan tidak binasa. Binasa artinya bahwa putus hubungan dengan Tuhan selama-lamanya tidak mungkin, ya. Itu binasa terjadi kalau seandainya manusia tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Terus itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengundang umat manusia, ya, supaya semua boleh datang kepada Dia, ya, terima Dia, ya, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Itulah karya penebusan Yesus Kristus yang terbesar, ya, di atas kayu salib. Tujuan daripada Tuhan, ya, supaya manusia semuanya, ya, beroleh hidup yang kekal. Semasa hidupnya Pak Selamat, ia percaya kepada Tuhan. Keluarga Ibu Kasta semuanya percaya kepada Tuhan. Terus itu bahwa kematian ini memang ya sangat membuat duka, ya, sangat membuat duka. Tetapi saudara punya kasih, sekali lagi bahwa perpisahan ini adalah perpisahan sementara, ya. Nanti pada saatnya semua akan dikumpulkan Tuhan, bukan lagi di Jakarta ini, tapi dikumpulkan Tuhan bersama-sama di surga yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudara punya kasih, ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ia menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Tidak penting bagaimana caranya, ya, seseorang mengalami kematian. Ini masih misteri sekali, ya, bagaimana, ya, caranya seseorang mengalami kematian, ya. Ada kematian lewat sakit penyakit, ya, seperti almarhum Pak Selamat. Ada yang berapa lama yang lalu, ya, pesawat terbang, ya, kemudian jatuh, nah mereka mengalami kecelakaan. Ada juga yang meninggal, ya, seperti gempa bumi. Ada juga yang meninggal karena kecelakaan di jalan. Jadi saudara-saudara punya kasih, ya, tidak peduli bagaimana caranya seseorang mengalami kematian. Yang penting semasa hidupnya ia percaya kepada Yesus. Amin. Ia percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara punya dikasih, itu malam hari ini dalam doa ini, ya, kami keluarga besar GKP Elit, ya, tentu turut berduka cita. Tapi duka cita itu tidak boleh terlalu lama, ya. Saya akan bacakan satu firman Tuhan lagi di 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4. 1 Tesalonika pasal yang ke-4, ya. Dikatakan demikian, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengerti tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan, ya. Pesan Tuhan kepada Ibu Kasta,
supaya tidak berduka cita seperti orang yang tidak percaya. Sebab Ibu Kasta, ya, dan kemudian Steffi, kemudian Abraham, kemudian Dewa, kamu orang yang percaya kepada Tuhan, kamu punya pengharapan. Amin. Kita semua punya pengharapan karena kita punya Tuhan. Dan kemudian 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus, meninggal di dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Allah. Jadi semua orang yang meninggal di dalam Tuhan, ya, kemana ia pergi? Firman Tuhan katakan dikumpulkan Allah. Dikumpulkan di mana? Bersama-sama dengan Allah. Ini yang luar biasa. Ya. Karena ada berapa pendapat dunia. Ya, ada yang katakan gentayanganlah, entahlah kemanalah, gitu ya. Saudara-saudara punya kasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, setiap orang dikatakan, ya, yang percaya bahwa mereka telah yang meninggal di dalam Yesus, Pak Selamat ini meninggal di dalam Yesus. Ya, dikatakan, ya, dia tidak hilang, tetapi dia dikumpulkan Allah bersama-sama dengan orang yang telah mendahului dia. Ya, dikumpulkan di mana? Ya, tentu di rumah Bapa. Yesus ketika dia naik ke surga, ya, dia menyiapkan ya, rumah tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Terus itu, ya, keluarga Ibu Kasta, kepada ketiga anaknya, Steffi, Abraham, dan Dewa, ya, tidak perlu berduka, ya, seperti orang lain. Berduka pasti. Siapa yang tidak berduka? Ya, karena tadinya bisa kumpul bersama-sama, ya, bercanda bersama-sama, nonton TV mungkin bersama-sama. Sekarang tidak ada. Tadinya makan sama-sama, sekarang tidak ada. Ya tentu pasti duka. Ya, tidak mungkin tidak duka. Namun Alkitab katakan, kita tidak boleh berduka seperti orang yang tidak percaya. Kita harus berduka, ya. Duka kita ada pengharapan. Karena kita tahu di mana Pak Selamat pergi. Ya. Dia sekarang ada di pangkuan Bapak Abraham. Kalau di masa hidupnya, ia sakit. Ia mengalami penderitaan. Dalam hidupnya ada air mata, ada kesulitan, ada penderitaan dan sebagainya. Tapi setelah ya, dia dipanggil oleh Tuhan, maka semua penderitaan sudah tidak ada lagi. Dikatakan tidak ada air mata di seberang sana, tidak lagi penderitaan di seberang sana, tidak ada duka lagi di seberang sana, dan tidak ada lagi sakit penyakit di seberang sana. Ini saudara punya kasih adalah penghiburan yang luar biasa yang boleh Tuhan beri untuk Ibu Kasta. Situ Ibu Kasta, ya, kuatkan hatimu, tetap fokus hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun suami Ibu Kasta tidak ada, tapi Yesus tetap ada. Yesus tetap hadir tengah-tengah keluarga ibu, dan dia akan menopang ibu, dia akan terus menguatkan. Doa kita malam hari ini, ya, saya melihat ada begitu banyak yang ikut, ya. Ini semua adalah bukti bahwa banyak orang yang ikut berdoa. Lewat doa-doa pasti
ibu akan menjadi lebih kuat. Tidak perlu takut untuk menghadapi masa akan datang ketika ibu fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Karena saat kita fokus, ya, kita akan terima suatu kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan kita fokus kepada masalah. Ya. Kalau kita fokus kepada masalah, kita akan kehilangan kekuatan. Kita akan menjadi sangat lemah sekali. Tetapi dalam hidup ini, dalam keadaan apapun, ya, sesulit apapun, hendaklah kita pandang Yesus. Ya. Kita pandang Dia. Kita fokuskan iman kita hanya kepada Dia. Karena Dialah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Saat kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan terima kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Daud katakan, ya, bahwa Tuhan itu berdiri di sampingnya. Ya. Ibu Kasta harus percaya bahwa Tuhan ada di samping ibu, ya, dan terus akan pegang teguh, ya, tangan ibu dan menyertai, sehingga ibu tetap bisa kuat, ya, tetap bisa lanjutkan semua pekerjaan dengan baik, tetap bisa melanjutkan cita-cita almarhum, sehingga kelak anak-anak nanti menjadi dewasa, ya, anak-anak baik itu Stevie maupun Abraham itu Dewa. Saya sangat senang sekali melihat Dewa yang tadinya ya suka nempel di mamanya, sekarang udah tinggi sekali, ya. Dan kita berdoa, ya, berdoa 3 anak ini, ya, akan menjadi anak-anak yang luar biasa, punya masa depan yang luar biasa, menjadi anak yang berhasil, anak yang diberkati Tuhan, punya prestasi dalam segala hal. Itu Ibu Kasta, ya, tidak perlu takut, ya, sebab ada Yesus. Dia selalu ada berjalan bersama Yesus. Tadinya yang didampingi Pak Selamat, ya, sekarang didampingi Yesus. Itu akan lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Dan kita berharap, ya, semua keluarga-keluarga Pak Selamat, keluarga-keluarga daripada Ibu Kasta boleh terus dukung dalam doa, sehingga Ibu Kasta senantiasa kuat, ya, teguh hatinya, kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Biarlah lewat renungan singkat ini, ya, keluarga Ibu Kasta boleh mendapatkan, ya, pencerahan apa artinya orang meninggal di dalam Tuhan, ya, dan kemana ia pergi. Situ, ya, Ibu Kasta, sekali lagi saya bersama Ibu Gembala, ya, kami selalu ada, selalu berdoa, walaupun memang kita tidak bisa ketemu, tapi doa itu akan mempersatukan kita sekalian, ya, sehingga kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan boleh menyampaikan renungan firman Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk keluarga Ibu Kasta, 3 anaknya dan keluarga besarnya. Dan biarlah Tuhan selalu hadir dan Tuhan pegang erat tangan Ibu Kasta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu. Engkau berkata begitu jelas kepada kami bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Engkau berkata kepada kami, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan. Malam hari ini Engkau boleh datang dengan firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan, firman yang menjadi pengharapan, firman yang mendatangkan keteguhan iman kepada Ibu Kasta.
sehingga Ibu Kasta boleh tetap kuat, tetap teguh imannya dalam untuk melanjutkan cita-cita daripada almarhum suaminya. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa, untuk Steffi, juga untuk Abraham, untuk Dewa, ketiga anaknya. Ya Tuhan, biar Allah terus berkati. Tuhan terus pimpin. Ya Tuhan, Engkau tolong kepada Ibu Kasta, supaya ia dapat membesarkan tiga anak ini menjadi dewasa, menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Agar supaya Tuhan, keluarga besar ini ya Tuhan, boleh melahirkan generasi yang luar biasa bagi Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, biar keluarga ini ya Tuhan boleh terus setia melayani Tuhan, setia mengiringi Tuhan sampai langkah yang terakhir. Diberkatilah Tuhan segala pekerjaan-pekerjaan mereka. Diberkatilah segala usaha dan bisnis mereka. Ya Bapa, sekalipun masa ini ya Tuhan, masa yang sulit akibat daripada pandemi ini. Namun ya Tuhan, itu tidak ya Tuhan menutup kemungkinan bagi kami untuk kami terus mendapatkan terobosan-terobosan yang baru. Oleh sebab itu kami percaya Engkau buka jalan bagi Ibu Kasta untuk mendapatkan ya Tuhan segala usaha yang lebih baik. Bapa, terima kasih. Diberkatilah semua keluarga-keluarga yang boleh ikut di dalam ibadah lewat Zoom. Kami berdoa biar Tuhan yang juga hadir setiap keluarga-keluarga, baik yang ada di Madiun, maupun yang ada di Jakarta, maupun yang ada di Pondok Gede, maupun di tempat-tempat yang lain. Semuanya diberkati Tuhan. Biarlah melewat doa kami malam hari ini ya Tuhan, keluarga Ibu Kasta ya Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan Antor. Kami mengucap selamat malam buat kita semuanya. Salam. Saya perkenalkan diri saya kakaknya Kasta. Ya, salam. Salam. Jadi saya mungkin menceritakan sedikit kronologis adik saya, bapaknya Steffi. Jadi pada tanggal masuk ke rumah sakit Columbia pada tanggal 15 Januari dengan gejala DBD. Pada tanggal 17 di swab menyatakan positif COVID. Tanggal 20 masuk ke ICU RSPAD Gatot Subroto. Pada tanggal 29 bulan 1 2021 jam 23.05 atau jam 11.05 adik kami tercinta dipanggil sama Bapa di surga. Dia dipanggil tepat pada saat hari ulang tahunnya dan dikubumikan di TPU Susukan Kampung Rambutan pada tanggal 30 dan dilayani dengan Bapak Pendeta Antoro dan Pendeta Uun. Anak-anak ditinggalkan ada 3 orang, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Antoro dan Bapak Pendeta Uun. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Suryadi atau Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan Ibu Pendeta. Begitu juga dengan jemaat GBI Elim. Nah, mungkin dulu
GPDI Elim. Dulu memang menikah adik saya masih di pas bundaran itu ya, masih gereja, masih dekat pasar. Nah, Ya. mungkin waktu dulu juga saya masih menyaksikan itu juga pemberkatan nikah adik saya yang di Ciputat. Jadi kita mengucapkan terima kasih semuanya buat jemaat GPDI Elim, begitu juga dengan keluarga-keluarga yang ada di dalam Zoom ini. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Salam. Tuhan memberkati. Baik, itu terima kasih Ibu untuk penyampaiannya, dan kita terus dukung dalam doa supaya keluarga tetap hibur, keluarga tetap semangat, keluarga tetap fokus pada Tuhan, gitu ya. Jadi saat ini kita akan, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Nggak ada ya? Tak ada yang keluarga kali dari Mas Hendro. Ya, mungkin dari Pak Hendro. Salam. Halo. Terima kasih Pak Gembala, Pak Antoro bersama tim yang telah bisa mengadakan penghiburan ibadah untuk adik kami, Pak Slamet. Mungkin sedikit mau saya sampaikan, siapa sih Pak Slamet, hubungannya apa dengan Pak Hendro? Apa keluarga saya? Sebetulnya Pak Slamet ini menjadi bagian dari keluarga kami. Pak Slamet dari kecil mengikut keluarga bapak saya di Madiun. Setelah lulus SMK, dia ikut saya di Ciputat Taman Kedaung, dan akhirnya ketemu dengan Ibu Kasta pas seberang di depan rumah saya. Ya puji Tuhan, bahkan sudah dianggap keluarga kandung kami. Jadi kami pun juga dalam 3 bulan ini kehilangan 2 adik. Yang pertama 10 September, Haristiono, itu juga dulu jemaat Elim. Kan semua yang ikut saya di sini kan semua jemaat Elim dari mulai pasar di Ciputat itu. Dan 29 Januari kembali kami kehilangan adik saya Slamet. Dan tepat 100 hari meninggalnya adik saya Hari. Nah, sedikit kesaksian mungkin ada hari ini ikut nggak mungkin. Nah, pas malam itu hari Jumat itu memang saya ditelepon Tante Kasta, saya panggil Tante Kasta, saya kebetulan ada kegiatan dengan tim 2 CMN, kunjungan ke teman-teman yang sedang sakit untuk ke RSPAD. Pade bisa nggak ke RSPAD? Nah, saya langsung meluncur ke sana, dan memang dalam 10 hari ini kita berkomunikasi hanya via WA. Dan juga saya sampaikan ke Pak Gembala, sebetulnya hasilnya memang kelihatannya mengembirakan ya, baik untuk istri dan keluarga dan kami juga. Ternyata setelah sampai di sana, semua itu hanya menggunakan pernapasan ventilator 100%. Nah, saya pulang kembali, kebetulan saya waktu itu pulang langsung ke rumah Bintaro dan saya tidur sendirian di sana. Dan saya komunikasi, nah adik saya dari Madiun telepon ke saya. Mudah-mudahan hari ini malam ini adik saya juga gabung, nama Irini Bontot, dan kebetulan Pak Slamet dan Bu Kasta juga bagian panitia nanti rencana pernikahan adik saya ini. Nah, adik ini juga kesaksian untuk Pak Slamet, mungkin ada Kasta sama anak-anak, bahwa kayak kalian sudah bergabung dengan Kakung atau Eyang Kakung dan Om Hari, Pade Hari. Karena waktu di dalam doanya Rini menjelang 100 harinya almarhum Haristiono, itu pertama hadir bapak saya, kedua Hari adik saya. Nah, diceritakan Rini, tahu-tahu saudara Slamet itu hadir juga, malah ditegur sama Rini, loh kok kamu ada di sini. Nah, habis itu dia waktu WA saya, Mas, kayaknya Om Slamet tidak lama lagi, dia sudah ada lagi hidup dalam roh. Nah, itu sebagian kesaksian saya. Nah, itu jam 10 sebelum saya tidur
biasanya saya tidur itu pasti di atas jam 12, nggak tahu pas saudara saya meninggal ini saya jam 10 itu udah terlelap. Jadi terakhir komunikasi dengan adik saya ini, dia waktu doa dia ceritakan bahwa sudah berkumpul bapak saya, terus adik saya Hari dan adik saya Slamet ini. Jadi mereka sudah bergabung dan kami yakinin bertiga sudah ada di rumah bapak di surga. Itu sebagian kesaksian saya. Jadi yakin buat Tante Kasta, Stevi, Abraham dan Dewa, papa kalian sudah bergabung dengan Yang Kakung sama Om Hari, Pak Hari. Mereka sudah bertiga dan bertemu di surga. Dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Gembala malam hari ini bersama Pak Antoro, Pak Kris, bersama tim yang lain, Yudi, yang sudah membuat acara ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan berkatin kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendro untuk penyampaiannya. Sudah tidak ada lagi Ibu? Ada keluarga lagi yang mau? Sudah Pak Antoro, sudah. Oke, baik. Jika sudah semuanya, tiba saatnya kita akan akhiri ya doa kita malam hari ini. Dan nanti mohon Pak Gembala akan berdoa sekaligus doa berkat. Baik, puji Tuhan ya, sekali lagi saya bersama Ibu Gembala sekali lagi yang berpesan kepada Bu Kasta, Devi, Abraham, Dewa, keluarga besar daripada almarhum Pak Slamet, harus kuat di dalam Tuhan. Ya, pesan kami, fokuslah hanya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Baik, kita akan akhiri doa ibadah penghiburan malam hari ini. Kita berterima kasih bahwa Tuhan telah ambil alih, dan kita berterima kasih untuk Roh Kudus, yaitu Roh penghibur yang telah menghibur kepada kita sekalian, khususnya kepada Ibu Kasta dan keluarga besarnya. Baik, kita berdoa dan kita sekalian doa berkat. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu ya Bapa, sebab Engkau telah sertai ibadah Zoom dalam doa penghiburan malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami bersyukur Roh penghibur, Roh Kudus boleh hadir untuk kami sekalian, menubuhkan dan memberkati serta menghibur kami sekalian, lebih khususnya kepada keluarga besar Ibu Kasta. Tuhan, terima kasih. Selanjutnya ya Tuhan, kami akan berpisah ya Tuhan, dan biarlah damai sejahtera alam menyertai kepada kami sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun memberkati kepada kita sekalian pada hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Malam Ibu. Selamat malam. Malam, Malam Bu Kasta. Selamat malam Bu Kasta sekeluarga, Pak Hendro, Pak Gembala, juga semua. Tuhan memberkati. Mas Paud. Ya, Tuhan berkati Bu. Malam. Selamat malam semuanya. Malam Pak Pendeta. Berkati. Malam. Malam. Ya Ibu yang dari Pondok Gede, selamat malam. Malam Pak Pendeta. Terima kasih atas firman-Nya. Selamat malam. Saya juga ikut terhibur. Hari ini adik saya juga pas 1 bulan meninggal. Adik saya Adik hari Ibu. ini pas 1 bulan. Jadi
menguatkan saya juga Pak Pendeta. Terima kasih firman-Nya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Ya, makasih semua. Amin. Pendeta Sam, kuat ya. Ya, Kak, ya. Bang Tepi, semangat nak ya. Ya, Dia udah senang di surga, kata pendeta tadi. Sudah kumpul di sana. Jadi Amin. kita harus kuat, dipercaya sama Tuhan, mimpin anak-anak kita ya nak ya. Iya, Kak. Semangat. Ya. Kuat kam nak, kuat. Ya, berarti kuat kam, kuat ya. Semangat semua yang kumpul pada malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Halo.